Ja'far bin Muhammad rahmatullahi berkata bahwa ia mendatangi Amirul Mukminin Abu Ja'far al-Mansur. Pada waktu itu di sana ada salah seorang anak dari Zubair radhiyallahu anhu yang mengajukan suatu keperluan kepada Mansur. Maka Mansur menyuruh pelayannya untuk memberikan apa yang dimintanya itu. Akan tetapi menurut anak Zubair radhiyallahu karena jumlahnya sedikit maka ia mengadukan hal itu. Ketika mendengar pengaduannya tersebut, Mansur pun marah. Ja'far radhiyallahu berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah dan kakek saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, pemberian yang dilakukan dengan senang hati di dalamnya terdapat keberkahan bagi yang memberi dan yang diberi. Begitu mendengar hadis itu, Mansur berkata, demi Allah, pada waktu memberi saya merasa tidak senang, tetapi setelah mendengar hadis tersebut tumbuhlah dalam hatiku perasaan senang. Setelah itu Ja'far sambil mendatangi putra Zubair berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah dan kakek saya bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganggap sedikit rezeki yang sedikit, Allah SWT akan mengharamkannya dari rezeki yang banyak. Putra Zubair berkata, demi Allah, menurutku pemberian ini tadinya sedikit. Setelah mendengar hadis tersebut darimu, saya menganggap bahwa pemberian itu banyak. Sufyan bin Uyainah rahmatullahi yang meriwayatkan kisah tersebut berkata, saya bertanya kepada putra Zubair, berapa jumlah pemberian yang telah diberikan oleh Mansur kepadamu? Ia menjawab, pada waktu itu sangat sedikit, tapi setelah sampai kepada saya, Allah SWT memberikan keberkahan dan kemanfaatan di dalamnya sehingga mencapai 50.000. Sufyan rahmatullahi berkata bahwa orang-orang ini ditujukan kepada Ahlul Bait, Ja'far dan guru-gurunya adalah seperti hujan. Kemanapun mereka datang, yang mereka berikan adalah kemanfaatan. Kanzul Umal. Demikianlah Ja'far radhiyallahu membacakan dua hadis kepada Mansur dan putranya yaitu putra Zubair, sehingga keduanya merasa senang. Yang satu senang memberi dan yang lain senang menerimanya. Seperti itulah keadaan orang-orang soleh terdahulu. Mereka selalu memberi manfaat dunia atau rohani. Hal seperti inilah yang hendaknya ditiru dari para raja pada zaman itu. Yakni meskipun ia seorang raja, jika mendengar hadis Nabi SAW, ia akan bersikap tunduk dan patuh. Demikianlah keadaan pada waktu itu. Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan bahwa keluarga, anak, dan harta adalah penyebab azab di dunia. Telah jelas bahwa harta benda itu menyebabkan kesusahan dan penderitaan. Kadang-kadang anaknya sakit, kadang-kadang ditimpa musibah, terkadang mengalami kesusahan dan penyesalan karena kematian anak atau istri. Dan perkara-perkara seperti ini juga menimpa orang-orang Islam. Akan tetapi bagi orang Islam, setiap penderitaan yang menimpa mereka di dunia ini merupakan sebab untuk mendapatkan pahala di akhirat, karena hal itu tidak lagi dianggap sebagai penderitaan tetapi kesenangan.
sebagai balasannya ia akan mendapat pahala yang lebih banyak, dan orang yang tidak mendapat balasan yang baik atas musibah-musibah di akhirat, maka musibah ini adalah azab bagi mereka di dunia, bukan sebagai kesenangan. Ibnu Zaid rahmatullahi berkata, yang dimaksud harta benda dan anak-anak menyiksa orang kafir dalam kehidupan dunia adalah musibah-musibah yang menimpa mereka disebabkan oleh harta dan anak-anak mereka, karena musibah-musibah ini merupakan azab bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, musibah ini merupakan perkara yang ada pahalanya. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Janganlah kamu terlalu mengeluarkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Surat Al-Isra ayat 30. Keterangan ayat Al-Quran di atas menerangkan dengan terperinci tentang adab muasyarah. Di antaranya dalam ayat ini dengan adanya peringatan supaya tidak bakhil dan boros. Kita didorong supaya beramal dengan bersedang-sedang. Sudah riwayat menyebutkan bahwa seorang meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, karena pada waktu itu beliau tidak memiliki apa-apa. Orang itu berkata, berikanlah kepadaku baju yang engkau pakai itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melepas baju beliau dan memberikannya kepada orang itu. Karena peristiwa inilah maka ayat tersebut diturunkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat ini berkenaan dengan pengeluaran rumah tangga, yakni jangan terlalu bakhil dan jangan terlalu boros, tetapi sedang-sedang saja. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memilih hidup sederhana, ia tidak akan fakir. Di akhir ayat ini Allah SWT menentang pendapat-pendapat yang bodoh bahwa semua orang memilih hal untuk memperoleh rezeki yang sama. Rezeki hanya ada dalam genggaman Allah SWT. Dialah yang melapangkan atau menyempitkan rezeki siapa saja yang dikehendakinya. Dialah yang Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha mengetahui kebaikan bagi hambanya. Hasan radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SWT Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Jika kekayaan itu baik bagi seorang, Dia akan memberikan kepadanya kekayaan, dan jika kemiskinan itu baik baginya, Dia akan memberikan kemiskinan kepadanya. Di tempat yang lain adalah Al-Quran, Allah SWT berfirman, walau basadallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, itulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 7. Dalam ayat ini disyaratkan jika semua orang kaya, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan di dunia. Pengalaman dan bukti menunjukkan bahwa bila Allah SWT menjadikan semua orang kaya, maka peraturan dunia tidak mungkin berjalan, karena jika semua orang menjadi majikan, siapakah yang akan menjadi buruh. Ibnu Zaid rahmatullahi berkata bahwa di Arab pada tahun ketika bahan makanan melimpah ruah, mereka akan saling membunuh dan mereka ditawan, dan ketika terjadi paceklik, tawanan itu akan
mereka lepas durun mansur. Diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah dan sahabat-sahabat yang lain bahwa ketika Ahlus Sufah telah menginginkan dunia, maka mayat tersebut diturunkan ketika menafsirkan ayat di atas. Qatadah rahmatullah alaih berkata, rezeki yang terbaik adalah yang tidak menjadikanmu durhaka dan tidak menyibukkan dirimu. Kami diberitahu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti atas umatku adalah gemerlapnya dunia. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah harta yang baik juga bisa menjadi sebab keburukan? Karena pertanyaan itulah maka ayat di atas diturunkan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang menghina waliku, berarti ia melawan aku. Aku sangat marah dalam menjaga kawan-kawanku seperti seekor harimau yang ganas, dan seorang hamba tidak akan bisa bertaqarrub kepadaku selain dari apa yang aku fardukan ke atas mereka, yakni apa saja yang difardukan oleh Allah SWT. Dengan mengamalkannya akan menghasilkan derajat taqarrub kepada Allah SWT yang tidak dapat dihasilkan dengan sesuatu yang lain. Setelah itu, tingkatan kedua untuk menghasilkan derajat taqarrub adalah amalan sunnah, dan dengan perantara amalan nawafil seorang hamba dapat mendekatkan diri kepadaku sehingga ia menjadi kekasihku, dan jika ia telah menjadi kekasihku maka aku akan menjadi mata dan telinga, tangan dan penolongnya. Jika ia memanggilku, aku akan menyambut panggilannya, dan jika ia meminta sesuatu dariku, aku akan menyempurnakan permintaannya. Dan aku tidak ragu-ragu dalam setiap sesuatu yang aku berkehendak untuk mengerjakannya, sebagaimana aku tidak ragu-ragu dalam mengambil nyawa hambaku yang mukmin karena suatu sebab. Ia tidak suka mati dan aku tidak ingin merusakkan hatinya. Tapi mati adalah sesuatu yang pasti. Ada sebagian hambaku yang menginginkan amalan tertentu, akan tetapi aku tidak memudahkan amalan itu baginya supaya tidak timbul dalam dirinya perasaan sombong. Ada sebagian hambaku yang kesehatannya sajalah yang bisa meluruskan imannya. Jika aku memberikan sakit kepadanya, maka keadaannya akan rusak, dan ada sebagian hambaku yang sakitnya sajalah yang bisa memperbaiki imannya. Jika aku memberinya kesehatan, maka imannya akan rusak. Aku memudahkan amalan sesuai dengan keadaan hambaku, karena aku tahu keadaan di hatinya belum masuk. Hadis ini sangat penting untuk direnungkan karena berhubungan dengan masalah-masalah takwini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia atas kehendak Allah SWT. Namun bukan berarti bahwa jika ada orang miskin lalu kita tidak perlu membantunya, dan jika ada orang yang sakit lalu tidak perlu diobati. Jika maksudnya seperti itu, maka semua riwayat yang berkenaan dengan sedekah tentu tidak diperintahkan. Demikian pula halnya dengan perintah untuk berobat. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa aturan tersebut ini akan terus berlaku secara takwin. Dokter spesialis satu yayasan kesehatan menginginkan supaya tidak ada seorang pun yang sakit. Tidak mungkinlah suatu pemerintah mengusahakan supaya tidak seorang pun yang hidup dalam kemiskinan. Tapi kita diperintahkan untuk membantu mereka, menyayangi mereka, mengobati serta menolong mereka sesuai dengan kemampuan kita. Jika seorang semakin berusaha untuk melakukan perkara-perkara ini, pahalanya juga akan diperoleh di dunia. Akan tetapi walaupun telah berusaha namun ternyata sakit seorang tidak sembuh, dan dengan usaha keadaan keuangan seorang tidak membaik, maka hendaknya dipahami bahwa menurut Allah SWT inilah yang terbaik baginya. Hendaknya tidak takut dan susah menghadapi keadaan tersebut, karena kita tidak tahu tentang yang gaib dan kita tidak diperintahkan mengerjakan perkara-perkara takwini. Hendaknya kita berusaha mengobati, menolong, menyayangi dan membantu orang yang lain sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiqu lima yuhibbu wa yarda. Allah memberi taufik kepada apa yang Dia cintai dan Dia ridhai. Wallahu a'lam.